Halo, perkenalkan saya Hisar Alexandra dengan NIM 5223230030 dari program studi Teknik Elektro 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa ide mata kuliah pengukuran listrik kelas C. Adapun tugasnya yaitu buatlah simulasi cara kerja alat ukur dengan kumparan putar dan alat ukur arus dengan tang ampere. Hasil paparan materi dibuat dalam bentuk video kemudian diunggah ke channel YouTube masing-masing. Alat ukur dengan kumparan putar. Alat ukur kumparan putar bekerja atas dasar prinsip dari adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur arus searah, akan tetapi juga dapat digunakan untuk mengukur arus bolak-balik. Alat ukur kumparan putar memanfaatkan fungsi medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan dan medan magnet yang dipasangkan mengelilingi kumparan. Alat ukur yang memanfaatkan prinsip ini adalah multimeter, di mana dapat digunakan sebagai ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi penerapan alat ukur kumparan putar sama saja dengan penerapan prinsip kerja dari multimeter. Baiklah, selanjutnya adalah pengaplikasian dari penggunaan multimeter. Di sini ada video penjelasan. Berikut pengaplikasian penggunaan multimeter. Di sini saya menggunakan simulasi dari multimeter digital. Yang ini adalah kabel probe positif, ini kabel probe negatif, yang ini display akan menampilkan hasil pengukuran. Ini knob selektor yang abu-abu. Knob selektor ini bisa kita putar ke AC volt, DC ampere, dan ke resistor. Di sini kita akan mengukur di DC ampere. Nah, kita letak di DC ampere, kemudian kita arahkan probe positifnya ke kutub baterai dan probe negatif di resistor. Kita arahkan dulu. Nah, dapat dibaca hasil pengukurannya 0,04 mA. Baiklah, yang selanjutnya adalah tang ampere. Tang ampere atau disebut juga dengan clamp meter merupakan sebuah instrumen yang berbentuk jepitan yang dapat dijepit di sekitar wire hidup untuk mengukur arus yang dibawanya. Tang ampere mendeteksi magnetic field yang dipancarkan oleh arus yang mengalir dalam wire untuk mengukur nilai arus. Kelebihan dari alat ini dapat mengukur arus tanpa memotong rangkaian yang sedang diukur. Ada dua jenis dari tang ampere, yaitu model yang dirancang untuk mengukur arus beban dan yang kedua model yang dirancang untuk mengukur arus bocor. Ini merupakan gambar dari tang ampere. Bagian-bagian tang ampere. Berdasarkan gambar, ada 14 bagian dari tang ampere. Yang pertama ditunjukkan oleh nomor 1, clamp head. Bagian ini disebut sebagai capitan. Mempunyai fungsi untuk mengukur besaran arus listrik yang mengalir pada kabel. Yang kedua, ditunjukkan oleh nomor 2, merek atau tipe, melihat keterangan spesifikasi merek dan tipe tang ampere. Yang ketiga, data hold ini merupakan tombol yang terletak pada bagian samping bodi tang ampere. Apabila tombol ini ditekan, maka tang ampere akan menampilkan suatu besaran pengukuran. Yang keempat itu range switch yang ini. Tuas atau selektor yang berguna sebagai pengatur jenis pengukuran yang akan digunakan dengan cara diputar sesuai kebutuhan. Yang kelima, ini ditunjukkan oleh nomor 5. Display berguna sebagai penunjuk besaran angka suatu tegangan atau arus yang sedang diukur. 6. Backlight atau lampu display dapat dilihat nomor 6 di gambar. Menyalakan lampu backlight agar LCD terlihat lebih terang di kegelapan. Yang ketujuh, min, max, and average dapat dilihat nomor 7 pada gambar itu. Melihat nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari suatu tegangan. Yang ke-8 ini ditunjukkan oleh nomor 8. Inrush current. Inrush current adalah arus transient dengan amplitude tinggi yang terjadi pada saat transformator daya diberikan power atau di-energized. Besar amplitudonya bisa 5-6 kali dari arus normalnya. Waktu transient ini kurang dari 60 ms. Lonjakan arus masuk pada saat transformator daya energized dapat menyebabkan gangguan dan kerusakan pada komponen sistem lainnya. Yang ke-9 itu tombol zero ditunjukkan oleh nomor 9 pada gambar, berfungsi mereset nilai atau angka suatu tegangan yang ada pada LCD agar menjadi 0 atau untuk kalibrasi ulang. Yang ke-10 ini trigger berfungsi sebagai pelatuk untuk membuka capitan pada tang ampere. Yang ke-11 ini jauh, membantu memastikan letak posisi kabel berada di tengah capitan
agar pengukuran arus maksimal. 12. Ground terminal, ini nomor 12. Lubang untuk mencolokkan kabel probe negatif atau ground yang biasanya berwarna hitam. 13. Ini nomor 13. Volt atau ohm terminal, lubang untuk mencolokkan kabel probe positif atau lain biasanya berwarna merah. 14. COM terminal, lubang untuk mencolokkan kabel probe atau kabel jarum, biasanya berwarna hitam. Bagian ini juga dikenal dengan istilah common terminal. Cara menggunakan tang meter. Adapun cara menggunakan alat ini adalah sebagai berikut. Jepitkan rahang tang ampere ke kabel listrik yang diinginkan. 2. Setting saklar clamp meter ke posisi ampermeter, tertulis huruf A dengan gelombang sinus di atasnya, kemudian putar. Yang ketiga, tekan trigger untuk membuka penjepit atau rahang tang ampere. 4. Kemudian jepitkan ke kabel konduktor yang dialiri listrik. Kabel listrik berada di tengah-tengah penjepit. Kemudian lepaskan trigger clamp meter. Baca nilai ampere yang tertera di layar clamp meter. Ini seperti ini gambarnya. Dan pastikan dia letak kabel itu berada di tengah-tengah si ini penjepitnya, bukan di pinggir ataupun di atas, pokoknya tepat di tengah-tengah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.